Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kita kemudahan untuk bisa ikut kajian bersama di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kegiatan kajian yang kita selenggarakan. Astafidu minkum qabla an tastafidu minni. Saya bisa jadi mengambil banyak pelajaran dari Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengambil pelajaran dari saya. Dan sebagai seorang muslim, proses tanasuh dengan cara belajar bersama adalah bagian dari turunan konsekuensi iman. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa yang itu merupakan modal utama bagi setiap hamba. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Disebut rugi ketika manusia itu memiliki modal, tapi pada saat dia menghadap Allah dalam kondisi dia membawa dosa. Modal dia adalah waktu, dan Allah kasih janji, namun dia tidak manfaatkan itu, bahkan dia gunakan untuk maksiat, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa. Rugi itu bukan nol, tapi minus. Membawa modal, tapi akhirnya minus. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah. Ada 4 kriteria. Yang pertama, orang yang beriman. Dan makna iman ini apa? Makna iman di sini didefinisikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan apa? Al-ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, maksudnya adalah orang yang berilmu. Wa amilus salihat, dan mengamalkan ilmunya. Karena yang dimaksud dengan amal saleh adalah amal yang dilandasi dengan ilmu. Wa tawasaw bil haqqi, lalu dia melakukan tanasuh, menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Sebagaimana kita ingin masuk surga, maka bagian dari bentuk rahmat seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah menghendaki agar mukmin yang lain masuk surga bersama dengan kita. Sehingga kita ketika mendapatkan kenikmatan duniawi, kita juga berharap agar sesama mukmin yang lain turut mendapatkannya. Demikian pula ketika kita mendapatkan kenikmatan akhirat, maka kita berharap agar mukmin yang lain juga turut mendapatkannya. Sehingga orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dalam bentuk amalan akhirat, hakikatnya dia sedang bersama-sama mengajak masyarakat, mari kita bareng-bareng masuk surga. Dan itu bukti kalau dia nggak ada sifat hasad pada orang lain. Karena orang yang hasad, tentu dia menghendaki agar orang lain tidak mendapatkan kenikmatan yang dia punya. Tapi ketika dia tidak memiliki sifat hasad, maka dia mau berbagi. Orang lain diajak untuk bareng-bareng mendapatkan kenikmatan itu. Karena itulah muallimunan nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, yaitu para guru ngaji, para dai yang dia menyampaikan kebenaran tentang syariat, memberikan motivasi untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memiliki banyak keutamaan. Sebab manusia semacam ini, hakikatnya mereka sedang membagikan nikmat yang dia punya bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling tidak punya hasad kepada siapapun. Ibarat orang tua kepada anak. Anda sebagai orang tua punya anak yang jauh lebih sukses dibandingkan bapaknya. Hasad nggak bapaknya? Hasad? Nggak hasad ya. Ada orang tua yang anaknya poligami, misalnya ya. Bapaknya hasad nggak?
Hasan kan? Oh, belum dibuktikan ya? Baik. Sehingga ketika anak dia mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih gede dibandingkan dirinya, nggak ada orang tua yang merasa hasad. Karena kenikmatan bagi anaknya adalah kebahagiaan bagi dirinya, bagi orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umatnya dalam kondisi baik, beliau sangat bahagia. Meskipun secara nikmat duniawi beliau lebih jauh di bawah kenikmatan yang dimiliki oleh umatnya. Sahabat yang lebih kaya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak, Pak? Secara materi banyak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya hasad. Loh, saya pemimpin kok kamu lebih kaya daripada saya? Itu kalau perhitungan pemimpin di tempat kita. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau pemimpin, kepala negara, dan banyak bawahan beliau para sahabat yang secara materi jauh lebih kaya dari beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya perasaan hasad. Bahkan sampai pun kepada orang kafir. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengilak istrinya. Ilak itu apa? Bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Ketika beliau sedang mengilak seluruh istrinya, bersumpah untuk tidak menyentuh seluruh istrinya, beliau tinggal di sebuah gubuk milik salah satu orang Ansor, bukan milik beliau. Karena seluruh rumah beliau ada istri. Sehingga beliau tidak punya tempat yang di situ kosong dari istri. Maka beliau pinjam sebuah gubuk milik orang Ansar. Di situ beliau tidur selama 1 bulan. Dan beliau mengilak istrinya dalam waktu 29 hari. Karena 1 bulan beliau bersumpah. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di siang hari karena tidak ada wanita maka beliau masuk. Sementara Nabi SAW sedang tidur siang. Begitu Umar melihat di dapur, gak ada apapun yang bisa dimakan selain air. Selain hanya air dan beberapa wadah. Yang terjadi apa, Pak? Umar nangis. Kemudian Nabi SAW terbangun dan Umar melihat bekas tikar yang ngecap di punggung Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan kamu nangis? Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikul Furs wa hadza malikur Rum." Ya Rasulullah, saya membandingkan dengan raja Persia dan raja Romawi yang mereka punya kekayaan yang jauh lebih megah dibandingkan yang Anda punya. Rasulullah SAW gimana jawabnya? Besok kita taklukkan kerajaan mereka. Begitu jawabannya, Pak? Bukan. Sepeser pun beliau tidak ada keinginan untuk menguasai dunia mereka. Apa yang beliau sampaikan? Dalam rangka untuk penguatan batin ketika orang itu kalah dalam urusan dunia, dikuatkan dengan urusan akhirat. Dan itu teori dalam syariat kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah." Apa kamu nggak bahagia ketika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Jadi sepeser pun tidak ada perasaan hasad yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diberitahu urusan dunia baik yang dimiliki oleh kaum muslimin maupun orang kafir. Tayyib. Karena semua manusia ibarat hubungannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bapak dengan anak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia ketika kita bahagia, terutama ketika kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kadang ada sebagian di antara kita yang punya ilmu tentang masalah agama, tapi kita pelit berbagi. Sama temannya, ketika temannya tidak tahu, kita nggak memberitahu. Anda misalnya mengikuti sebuah daurah, lalu dapat sebuah kaidah penting dalam masalah syariah yang Anda dapatkan dari seorang ustadz. Ketemu temannya yang nggak ngerti itu, Anda nggak berbagi. Pelit, ini sayang kalau dibagikan. Dia kan nggak datang ke daerah. Padahal saya sudah jauh naik motor, ya, sambil bareng dengan teman-teman biker sunnah misalnya, atau muslim bikers, lalu sampai di Jember, nimba ilmu di sana daurah, balik pulang ke Jakarta. Ada yang nggak ikut, dia nggak ngerti beberapa ilmu yang kita punya, mungkin kita nggak mau berbagi.
Karena kadang kita juga pelit untuk urusan akhirat sebagaimana kita pelit untuk urusan dunia. Maka tanasuh itu bagian dari bukti kita mencintai yang lain. Dan Masya Allah ya, dengan tanasuh seperti inilah umat jadi terjaga sehingga mereka bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Anda bisa perhatikan dua ahli hukum tapi semangatnya bertolak belakang. Ahli hukum syariat, mereka yang belajar di Madinah sampai pada tingkatan doktoral, mereka yang belajar di Riyadh misalnya, atau yang dia belajar di universitas Islam yang lainnya, dia berharap agar kaum muslimin yang lain punya pengetahuan ilmu syariat sebagaimana yang beliau miliki. Andaikan ilmu yang beliau punya itu bisa ditaruh di sebuah baskom. Ini ada baskom ya, ilmu saya udah tak taruh sini. Silakan jamaah kalau mau ngambil nggak usah ngantri seperti minyak goreng, ambil aja ya. Andaikan bisa kayak gitu Pak, kita maunya kayak gitu Pak. Biar nggak capek ya. Mungkin kalau daurah kan pakai capek dulu. Dan proses menyampaikan ini pun belum tentu maksimal dipahami. Andaikan bisa kita taruh ilmu yang kita punya itu di sebuah baskom, dah silakan jamaah mau ngambil gratis. Kita maunya lakukan itu. Karena semangat para asatidah mereka ketika menyampaikan ilmu pinginnya semuanya dipahamkan. Berbeda dengan ahli hukum negara. Ahli hukum yang satu ini Pak, kalau dia tahu ada satu pasal ayat tertentu yang dia punya, biasanya gimana Pak? Ya? Dia simpan itu. Nanti ini bisa saya pakai untuk nyerang lawan saya. Dan untuk bisa mengakses ini mahal banget Pak. Konsultan legal hukum ya di negara kita untuk bisa disewa seorang advokat biayanya berapa? Mahal. Berurusan dengan hukum syariat gratis. Anda mau pesan sebuah fatwa tinggal datang ke Jember atau datang ke Roja atau datang ke yang lain, Pak Ustadz saya punya masalah seperti ini, gratis. Tapi ketika kita punya masalah hukum negara, berurusan dengan satu masalah saja, rumah disita Pak ya. Ada yang sampai penyitaan rumah, ada yang ini, subhanallah. Semangatnya jauh berbeda. Yang paham hukum syariat mereka punya semangat untuk dikasihkan bagi-bagi gratis, nggak pakai bayar. Tapi itu Pak kan ada pelatihan berbayar itu. Nah itu karena masalah fasilitas yang beda aja, bukan karena ilmunya yang berbayar. Baik, sehingga kita lakukan semacam ini agar kaum muslimin sama-sama kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bareng-bareng untuk bertakwa kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan. Saya baru belajar, Anda juga belajar, jadi kita bareng-bareng belajar. Wa tawasau bis sabr, dan berusaha untuk sabar. Sabar karena yang namanya godaan ketika orang itu meniti jalan syariat sangat berat. Mungkin saat ini kita berada di jalan yang lurus, ada godaan gembosi untuk belajar. Jangan belajar sama Ustadz Fulan misalnya. Atau ada godaan yang lain, akhirnya kita belok. Kadang belok kiri, kadang balik arah, dan seterusnya. Karena itu butuh banyak sabar. Baik. Mengingatkan seperti ini salah satunya adalah terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat. Karena salah satu di antara alasan yang disampaikan oleh orang musyrikin ketika mereka menolak dakwah Nabi SAW, mereka mengatakan pada saat mereka diingatkan untuk kembali kepada syariat Allah, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai bapak-bapak kami ala ummatin, mereka mengikuti tradisi seperti ini. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti athar yang mereka tinggalkan. Sehingga kami mengikuti apa yang mereka ajarkan. Kebiasaan dijadikan sebagai apa? Alasan untuk mempertahankan, padahal untuk mempertahankan kebiasaan itu, padahal aslinya itu bertentangan dengan syariat. Itu sudah dari dulu.
Sehingga ketika para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka berdakwah, salah satu di antara alasan yang mereka gunakan untuk mempertahankan kesesatan adalah beralasan dengan tradisi. Kami sudah punya tradisi semacam ini dari sejak dulu, nenek moyang kami kayak gini. Ngapain kau datang ngubah-ngubah? Sehingga dianggap sebagai orang yang mengubah kebudayaan, ngubah tradisi, orang yang dianggap memecah belah umat karena menyampaikan sesuatu yang baru yang bikin geger di masyarakat. Dan yang namanya sesuatu yang baru, pasti dia bikin ribut di masyarakat. Baru dalam masalah ajaran. Baru dalam urusan dunia, orang itu bisa menerima dengan lapang dada. Ada teknologi apapun, orang kan nggak curiga, Pak ya. Pernah nggak kita mencurigai teknologi? Wah, jangan-jangan ini nanti ngerusak umat, memecah belah umat. Kita nggak mencurigai itu. Tapi kalau baru dalam masalah ajaran, orang curiga. Jangan-jangan ini merusak umat dan seterusnya. Rasulullah SAW datang dengan Islam yang dianggap sesuatu yang baru. Bada'al Islamu ghariban. Islam dimulai dalam kondisi terasing. Gharib, sesuatu yang asing. Karena semua orang menganggapnya satu yang baru. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti akan kembali menjadi sesuatu yang asing sebagaimana saat Islam itu mulai. Fatuba lil ghuraba. Maka tuba, kebahagiaan bagi al-ghuraba, orang yang dianggap asing. Tuba itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah kebahagiaan, makna yang kedua adalah pohon tuba. Ada sebuah pohon di surga yang disebut dengan pohon tuba. Yang disebutkan dalam riwayat ketika ada gagak ya, yang dia melintasi bawah pohon ini, di bawah pohon ini teduh ya. Dia melintasi bayangan pohon ini dari mulai ujung awal ketika gagak itu masih muda bisa terbang sampai ujung akhir belum nyampe hingga gagak itu tua. Saking gedenya pohon ini. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan beberapa tradisi yang bermasalah yang dilakukan oleh masyarakat. Ada satu buku khusus yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengumpulkan tentang perbuatan haram yang banyak diremehkan oleh masyarakat. Buku itu judul bahasa Arabnya Al-Muharramat allati istahana bihan nas. Hal-hal haram yang banyak diremehkan oleh masyarakat. Dan buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah cukup banyak terjemahan, ada yang versi gratis, kadang juga dibagikan gratis untuk jamaah yang haji atau umroh. Sehingga ini termasuk di antara buku yang diterima oleh pemerintah Saudi dan juga yang dijadikan sebagai program untuk didakwahkan ke umat. Namun di buku ini, Al-Muharramat allati istahana bihan nas, di situ tidak hanya khusus membahas masalah muamalah, tapi umum untuk semua pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Karena itu urutan yang pertama yang beliau sebutkan adalah kesyirikan, kemudian beberapa praktek kekufuran, perdukunan, sihir, dan seterusnya. Nah, saya sempat tanya kepada panitia kajian, nanti arahnya untuk tema kajian kita lebih khusus ke muamalah ataukah praktek pelanggaran secara umum? Kalau praktek pelanggaran secara umum, ya nanti kita pakai acuan buku itu. Tapi kalau praktek muamalah berarti kita pilihkan yang ada kaitannya dengan muamalah. Kemudian panitia menghendaki khusus yang berkaitan dengan muamalah. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa praktek pelanggaran dalam masalah muamalah yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah tradisi ketika itu dilakukan oleh satu pihak, tidak melibatkan pihak yang lain, biasanya akan lebih mudah untuk diubah. Misalnya tradisi pribadi kita, ada yang punya kebiasaan sebelum tidur selalu ngerokok misalnya.
Lalu yang bersangkutan dapat nasihat, Pak, seperti ini tidak boleh, Bapak harus tinggalkan. Ini berbahaya bagi kesehatan Bapak, dan Allah mengharamkan kita untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri kita. Baik, lalu orang itu bertobat. Ada nggak pertimbangan? Nanti kalau saya bertobat, Mas, kemudian saya tinggalkan rokok, tutup itu pabrik rokok. Masya Allah. Bapak memang rokok sehari berapa? Kok sampai bisa nutup pabrik gara-gara tobat dari rokok? Dia ketika tobat dari seperti ini melibatkan yang lain enggak? Tidak. Enggak melibatkan yang lain. Karena itu urusan pribadi dia. Sebuah tradisi yang mungkin sudah menjadi kebiasaan dia sejak masih muda sampai beliau tua masih suka dengan rokok, begitu dia berubah tidak ada keterlibatan dengan yang lain. Tapi ketika tradisi itu berkaitan dengan interaksi yang lain, ketika itu diubah, lebih sulit untuk dilakukan. Sehingga satu berubah, pasangannya belum berubah. Susah, Pak. Makanya dakwah di sini sifatnya harus menyeluruh, tidak bisa sebagian, sebab perubahan sebagian belum bisa menghilangkan semuanya. Meskipun upaya yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi siapapun yang bisa kita jangkau. Tayyib. Nah, untuk bagian yang pertama, ada beberapa praktek yang dilakukan oleh masyarakat meskipun sudah jadi kebiasaan. Terutama yang paling banyak kita jumpai adalah transaksi riba. Walhamdulillah, di majelis ini sudah pernah membahas tentang bedah buku Ada Apa Dengan Riba. Dan saya tidak mengulang ini secara detail. Namun kita paham, ini termasuk di antara pelanggaran yang cukup mengakar di masyarakat, praktek riba. Terlebih ketika gerakan-gerakan anti riba itu belum muncul. 2010, 2011, dan beberapa tahun setelah itu bahkan ada apa dulu? Entrepreneur University ya. Ada Entrepreneur University, sebuah komunitas di mana pendirinya memotivasi kepada para pengusaha, jika kau ingin terbukti sebagai orang yang jujur dan amanah, undang bank ke tempat usaha kamu. Kan nanti dilakukan verifikasi. Ketika BI checking, Anda lolos sebagai orang yang thiqah, insyaallah ya, lolos sebagai soduk, jujur dan amanah, maka melalui BI checking ini Anda terbukti sebagai orang yang baik. Dulu Bapak Ibu, untuk bisa menilai orang itu jujur ataukah tidak jujur, amanah ataukah tidak amanah, thiqah ataukah tidak thiqah, itu dikembalikan kepada penilaian ulama. Maka ada ulama yang bergelar dengan ulama jar wa ta'dil, yang bisa menilai fulan ini thiqah, hadisnya diterima, fulan soduk, hadisnya bisa dijadikan diterima, nanti statusnya hasan. Fulan ini diterima asal ada tabi, ada riwayat yang lain yang mengiringinya. Itu ulama yang menilai. Belakangan bank yang menilai ya. Masya Allah. Untuk bisa menilai apakah orang ini thiqah atau tidak, pakai apa Pak? BI checking. Subhanallah. Sehingga ada perubahan ya, standar yang terjadi di masyarakat. Karena mereka punya sistem yang sudah mendarah daging. Kalau nggak pakai cara seperti ini, dianggap sebagai pengusaha yang tidak terpercaya. Tayyib. Kembali ke sini. Dakwah anti riba ketika menyebar di masyarakat, perubahan itu sangat masif. Karena ini tidak melibatkan yang lain. Sehingga satu demi satu mereka taubat, mereka sadar. Menghindari transaksi-transaksi riba. Walhamdulillah. Sehingga termasuk di antara dakwah yang cukup ada hasil yang kelihatan ketika gerakan-gerakan anti riba itu banyak bermunculan di masyarakat. Meskipun terus kita akan sampaikan, sebab praktek yang kecil-kecil di masyarakat masih sangat banyak. Apalagi kemudian muncul transaksi emas yang model baru dan itu pakai aplikasi. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua transaksi emas yang online bisa dipastikan di situ ada dua kemungkinan. Kalau enggak riba fadl, riba nasi'ah. Semua transaksi emas yang online bisa dipastikan ada dua kemungkinan dan dua-duanya riba. Yang satu riba fadl, yang satu riba
nasi'ah. Baik. Yang riba fadl seperti apa, Pak? Seperti ini. Emas itu tidak ada. Dia virtual. Namun setiap uang yang masuk dikonversi dengan kurs emas. Misalnya ya, ada sebuah aplikasi dengan inisial D. Lalu Anda top up di situ. Senilai berapa? Sekarang harga emas 900.000. Anda top up 9 juta. Ketika Anda top up 9 juta, langsung terkonversi. Jadilah Anda punya saldo emas senilai 10 gram. Tapi emasnya tidak ada, cuman terkonversi. Tertulis di situ Anda punya saldo emas 10 gram. Sudah? Kemudian sekian waktu ketika Anda membutuhkan pencairan dalam bentuk rupiah, Anda tukarkan itu. Tersimpan 10 gram, Anda tukarkan. Harga emas berikutnya sudah naik jadi 1 juta per gram. Maka ketika Anda top up 9 juta tadi, ketika Anda tarik semuanya, jadi berapa? 10 juta. Kelebihan 1 juta itu duitnya siapa? Yaitu keuntungan yang saya dapatkan. Dari mana, Pak? Karena saya beli emas. Fisiknya mana? Tidak ada. Cuman virtual. Goib emas saya ini. Masya Allah ya. Ternyata praktek perdukunan tidak hanya dalam urusan pawang hujan ya. Termasuk transaksi emas. Fisik emasnya tidak ada. Dan di situ Anda juga tidak ditunjukkan ada fisik emas sekian yang kami simpan, tidak. Karena pengakuan dari mereka yang menjual emas virtual semacam ini, mereka hanya mengkonversi, dari hasil konversi itu pakai kurs harga emas. Lalu cuma tertulis, Anda memiliki sekian puluh gram emas. Konsekuensinya ketika harga emas naik, duit Anda bertambah. Sehingga sebenarnya kan di situ store rupiah, balik rupiah, kemudian ada kelebihan. Setor rupiah, setor uang kartal, balik uang kartal, dan ada kelebihan. Dan ketika itu dilakukan, berarti di situ ada riba fadl. Ada kelebihan. Riba fadl itu riba karena apa? Kelebihan. Ada riba fadl, dan ini hukumnya tidak diperbolehkan. Kita tahu bahwasanya semua kelebihan dari transaksi utang piutang hukumnya haram. Yang kedua adalah kemungkinan yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini jika fisik emasnya ada. Misalnya, Anda beli emas secara online. Kemudian sekarang top up 9 juta untuk dapat 10 gram. Kapan mau diambil? Nanti ketika diambil dikasih emas. Tapi waktunya terserah konsumen. Mau sekian tahun lagi ketika harga emas naik. Nah, Anda mengambilnya misalnya 2 tahun pasca top up. Dikasihlah emas 10 gram. Dulu waktu beli per gram 900, sekarang begitu Anda dapat emas fisik 10 gram, harga emas sudah 1 juta. Saat Bapak cairkan, dapat duit jadi 10 juta. Sudah? Pelanggarannya apa di sini? Pelanggarannya riba nasi'ah. Riba nasi'ahnya di mana? Jual beli emas tidak tunai. Dan Nabi SAW mensyaratkan, fa idza ikhtalafa hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin. Kalau terjadi perbedaan jenis, yang satu emas, yang satu perak, yang satu uang, yang satu emas, maka silahkan mengasalah harga kaifa syi'tum, sesuai yang kalian kehendaki, madama yadan biyadin, selama itu dilakukan dari tangan ke tangan. Walhamdulillah. Baik. Kemudian kita beralih kepada praktek yang kedua yang menjadi kebiasaan masyarakat tapi tidak ada kaitannya dengan orang lain, yaitu transaksi gharar, di mana orang menggunakan komoditas uang sebagai objeknya. Marak di sekitar kita seperti cryptocurrency, ada cryptocurrency, kemudian ada apalagi forex dengan aneka macam transaksi yang ada, dan itu sudah jadi tren bagi anak-anak muda ya. Mereka selalu berharap bisa dapat duit, sementara nggak perlu ngantor, cukup natap satu benda yaitu laptop. Udah, yang penting ada internet,
nanti kira-kira ini bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga dia tidak berkecimpung dalam dunia yang real. Disuruh bisnis real dia nggak mau. Produksi sesuatu yang real, malas. Ya. Terlalu beresiko. Kalau yang kayak gini, kita kan cuma buka laptop aja. Sudah online, duduk, dia nggak banyak gerak, jadinya bikin anak-anak muda jadi mager ya. Malas gerak. Nah. Tayyib. Sebenarnya ada apa di sana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pernyataan ulama yang menegaskan bahwa mata uang itu tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Mata uang tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Yang pertama adalah keterangan dari Ibnu Qayyim. Beliau rahimahullah pernah mengatakan bahwa dinar, coba sekarang saya bacakan, dinar dan dirham itu tidak boleh dijadikan sebagai objek dagangan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, balil wajib an takuna nuqud ra'sul amwal. Yang wajib bahwa namanya uang harus menjadi ra'sul amwal, standar harga modal dalam transaksi. Wa yumna'u min ja'lin nuqudi muttajaran, dan dilarang untuk menjadikan mata uang sebagai objek dagangan. Lalu kata Ibnu Qayyim, fa innahu bidzalika yadkhulu 'alan nasi minal fasadi ma la ya'lamuhu illallah. Karena kalau itu terjadi, akan ada efek samping besar, kerusakan di masyarakat yang nilainya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan isyarat Ibnu Qayyim ini kalau dalam bahasa ekonomi kita mengenal dengan istilah economic bubble, gelembung ekonomi. Mata uang beredar di mana-mana dalam jumlah yang banyak, transaksi uang banyak, tapi komoditasnya tidak ada. Ketika peredaran uang jauh lebih dominan dibandingkan komoditas, efek sampingnya apa, Pak? Inflasi. Yang disebut oleh Ibnu Qayyim, fa innahu bidzalika yadkhulu 'alan nasi minal fasadi ma la ya'lamuhu illallah. Karena kalau uang itu dijadikan sebagai objek transaksi, akan ada kerusakan di masyarakat yang nilainya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Balil wajibu an takuna nuqudu ru'usa amwalin yutajaru biha wa la yutajaru fiha. Namun yang benar, yang wajib dilakukan adalah uang itu dijadikan sebagai modal untuk usaha dan bukan objek perdagangan. Modal itu berarti gimana? Mengeluarkan uang lalu diwujudkan sebagai bentuk yang real, komoditas yang real, dalam bentuk barang atau jasa yang itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Zimbabwe menjadi seperti itu. Anda pernah lihat ya video pasar uang di Zimbabwe? Uang diwadahi angkong, Pak. Tahu angkong, Pak? Gerobak kecil ya. Terus ditimbang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan mereka terbiasa dengan pasar uang seperti ini. Ya meskipun pasar uangnya pasar uang tradisional. Tapi karena itu lebih dominan dibandingkan dengan peredaran barang dan jasa, efek sampingnya nilai uang mereka tidak ada. Hilang nilai. Yang itu diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim sebagai tindakan yang kalau dilakukan akan muncul fasadun kabir ma la ya'lamuhu illallah. Kerusakan besar di masyarakat dan hanya Allah yang tahu kira-kira ukuran kerusakan seperti apa. Dan kita bisa saksikan salah satu di antara efek samping adanya perdagangan bebas dalam masalah uang adalah inflasi di semua negara yang dimana uang itu dominan diperdagangkan, nggak bisa dihentikan. Indonesia berapa? Ya. Ada berapa inflasi? Tingkat inflasi Indonesia. Pokoknya ada ya. Kalau menurut berita sih 3% per tahun. Berita ya. Yang tentu saja mungkin berbeda dengan informasi dari para analis. Tayyib. Kemudian ada juga keterangan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali menyebutkan
li'annahuma khuliqa li ghairihima. Jadi beliau melarang praktek transaksi mata uang dinar dan dirham karena dinar dan dirham itu tercipta li ghairihima, untuk tujuan yang lain, bukan untuk itu. Kita kan bekerja bukan untuk mengumpulkan uang ya, tapi kita bekerja dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas hidup yang layak, sehingga Anda bisa makan, bisa punya tempat tinggal, bisa punya fasilitas dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk mengumpulkan uang. Ada jomblo, dia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, kerja selama bertahun-tahun. Kamu ngapain setelah dapat duit? Tak tumpuk aja mas, saya tidur di atas uang. Lah buat apa? Dikasihkan ayam gak doyan. Tapi ketika Anda gunakan untuk beli beras, Anda gunakan untuk ngontrak rumah atau beli rumah, Anda gunakan untuk membeli jasa tertentu, barulah Anda bisa mendapatkan manfaat. Karena itu kata Al-Ghazali, annahuma khuliqa li ghairihima. Uang itu tercipta bukan untuk tujuan uangnya, tapi untuk yang lain. La li nafsihima, bukan untuk fisiknya. Id la gharda fi ainihima. Karena enggak ada tujuan, tidak ada fungsi untuk uangnya, kalau dia tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk mendapatkan yang lain. Lalu kata beliau, fa idza tujira fi ainihima faqad ittakhadhaha maqsudan ala khilafi wad'il hikmah. Karena itu apabila uang dijadikan sebagai objek dagangan, berarti orang telah menjadikan uang sebagai alat yang tidak sesuai tujuan dia diciptakan. Ala khilafi wad'il hikmah, dan itu menyalahi hikmah adanya mata uang. Dan beliau sebut sebagai tindakan kezaliman. Sehingga ketika ada orang memperdagangkan mata uang, kalau menurut Ibnu Qayyim ada efek samping la ya'lamu illallah. Hanya Allah yang tahu seperti apa efek sampingnya. Tapi kalau menurut Al-Ghazali ini tindakan kezaliman karena dia menggunakan sesuatu menyalahi dari hikmah di mana uang itu tercipta. Baik. Dan rata-rata semua praktek yang tadi kita sebutkan ya, ada kripto, kemudian ada forex dan seterusnya, ini sentralnya ada di mana, Pak? Permainan uang. Sentralnya adalah di permainan uang. Ada nggak underlying objek yang menyertainya? Orang misalnya, Pak, saya mau beli Bitcoin. Ketika dia beli Bitcoin, investasi 100 juta, lalu dia membeli Bitcoin. Dia nggak pakai mining. Dia nggak bisa proses mining. Dia pinginnya hanya beli, kemudian nanti berharap bisa mendapatkan apa? Kelebihan. Saat dia dapat Bitcoin 100 juta, berarti 0,6 sekarang ya. Karena sekarang 600-an juta. Anggaplah dia dapat 0,6 BTC. Sudah tersimpan dalam dompet wallet yang dia punya, dalam e-wallet yang dia punya. Ketika dia simpan seperti ini, berfungsi untuk apa, Pak ini, Pak? Berfungsi apa? Apakah taraf hidupnya jadi naik? Apakah kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu? Tidak. Sudah? Karena dia beli ini bukan untuk dipakai transaksi. Tapi dipakai apa biasanya? Disimpan, instrumen investasi. Nanti kalau sekiranya dari grafik harga 1 BTC yang nggak karuan itu, kok mengalami ada kenaikan 1 poin. Ada kenaikan 1 poin, dan itu cuma selisih menit. Selisih menit ya. Kadang misalnya kalau kita ngecek siang hari, itu kan laporan transaksi malam hari. Jam 1.01.00 harganya 629. Nanti jam 1.15 sudah 635. Selisih 5 juta, 6 juta hanya dalam waktu 15 menit. Sehingga selisihnya sangat jauh. Baik, kita adzan dulu. Nah, baik, kita adzan terlebih dahulu, mendengarkan adzan dulu, dan insyaallah akan kita lanjut setelah adzan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Untuk bisa mengetahui kira-kira apa sih bermasalahnya ketika orang bermain di dunia kripto, Anda bisa merujuk satu hadis, hadisnya riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyabi at-ta'am, naha ayyabi at-ta'am hatta yastawfiyah." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang membeli makanan untuk dijual kembali. Beliau larang jual kembali hatta yastawfiyah, sampai orang itu menerimanya. Saya ulang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ketika orang membeli makanan, dia tidak boleh menjual kembali hatta yastawfiyah, sampai dia sudah menerimanya, sampai dilakukan istifa. Yang dimaksud dengan istifa adalah menerima barang itu dan sudah dipindahkan ke tempatnya. Tawus sebagai murid Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa sih kok nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Ruginya itu di mana? Sisi bermasalahnya itu di mana? Saya beli dari A, misalnya beli sembako gitu ya. Kemudian ketika saya sudah bayar, jadi saya datang ke toko A atau mungkin buy online, saya telepon, A, kamu punya beras sekian? Punya. Baik, berapa harganya? 5 juta. Langsung saya transfer 5 juta. Sudah? Beras ini milik siapa? Milik penjual atau pembeli? Kenapa? Karena sudah bayar. Kalau belum bayar milik siapa? Yang benar. A, saya aja ya. Saya beli di A. A, kamu punya beras? Punya berapa? 5 juta. Baik, deal ya 5 juta. Besok saya transfer. Besok ya transfernya ya. Siap. A setuju. Oke. Sudah? Kemudian saya cari B, C, D. Saya punya beras sekian kintal. Ada nggak yang mau? Harganya berapa? 6 juta. 6 juta. Sudah? Baik. Beras tetap ada di A. Nggak pernah ditaruh di tempat saya. Cuman saya bilang transfernya besok. Beras ini milik siapa? Milik saya atau milik penjual? Kenapa? Hah? Belum dibayar. Kenapa belum? Sudah deal. Kalau sudah deal milik siapa, Pak? Penjual atau pembeli? Sudah deal tapi belum bayar, milik penjual atau pembeli? Jawabannya ada di sini ya. Ada yang sudah baca buku ini? Pengantar fikih jual beli sudah banyak? Belum? Belum baca ya? Sudah baca tapi lupa halamannya. Tidak apa-apa ya, yang penting ingat isinya. Milik penjual atau pembeli, Pak? Kenapa milik penjual? Kalau belum bayar, apakah belum pindah hak milik? Baik. Nah, jawabannya milik pembeli. Loh kok bisa? Karena sudah akad. Kalau sudah akad,
maka pindah hak milik meskipun belum bayar. Kok bisa, Pak? Karena bukan syarat perpindahan kepemilikan itu setelah pembayaran. Pembayaran itu serah terima alat tukarnya. Dan objeknya bisa menyusul serah terimanya. Sehingga akad dengan takobut ini dua hal yang berbeda. Kita belum pernah ya bedah buku seperti ini. Belum ya. Yang riba yang sudah ya. Nah, tayyib. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri ya. Gak perlu nunggu saya datang kan. Nah, jadi orang bisa mendapatkan sesuatu hanya dengan akad. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya cukup banyak tentang ini. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan. Ketika beliau pulang, karena beliau pemimpin rombongan, dan pemimpin rombongan itu paling belakang kalau dulu ya. Sebab bisa menyisir barangkali ada anggota rombongannya yang telat. Pada saat perjalanan pulang, ontanya Jabir itu kelelahan, sehingga jalannya paling lambat. Hatta uridu an usayyibah. Sampai kata Jabir, saya punya keinginan untuk melepas onta ini. Sudah tak turun saja tak lepas. Itu namanya onta saibah. Hatta uridu an usayyibah. Sampai saya ingin melepas onta ini. Falakiyani Rasulullah SAW. Kemudian aku ketemu Rasulullah SAW. Lalu beliau fadarabahu wa da'alahu. Beliau menepuk onta itu sambil didoakan. Fasara bisairin lam yasir mislahu. Akhirnya onta ini bisa jalan cepat, belum pernah secepat ini, bahkan mendahului yang lain. Sehingga yang awalnya sudah mulai mogok, ditepuk gitu, langsung bisa jalan cepat. Nanti bisa dipraktikkan ya. Motor mogok itu. Ditepuk fasara bisainin lam yasir mislah. Tayyib. Lalu Nabi SAW meminta kepada Jabir, bi'nihi biwukiyah. Jual ontamu dengan harga 1 ukiyah. Jabir enggak mau lah. Kemudian Nabi SAW tetap meminta, bi'nihi biwukiyah. Jual dengan harga 1 ukiyah. Fabi'tuhu wastathnaitu humlanahu ila ahli. Aku pun menjualnya kepada Nabi SAW dengan harga 1 ukiyah. 1 ukiyah itu sama dengan 4 dinar. Itu harga onta di masa silam. Anda bisa konversi ya. Kalau pakai rupiah berapa? 1 ukiyah sama dengan 4 dinar. Nah, setelah sampai di Madinah, onta itu kan masih di bawah Jabir ya. Setelah sampai di Madinah, onta diantarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW wa naqadani thamanah, dan beliau membayar harga dari onta itu 1 ukiyah. Ini dalil bahasanya sudah terjadi perpindahan hak milik sejak kapan? Sejak akad. Apa buktinya? Jabir minta izin kepada Nabi SAW untuk memakainya ketika beliau di perjalanan. Andaikan itu masih milik Jabir, kan tidak perlu minta izin. Wastathnaitu humlanahu ila ahli. Aku minta izin agar tetap menggunakan ini sampai ke rumah. Sehingga selesai transaksi, Jabir minta izin untuk tetap memakainya. Baik, itu dalil kalau sudah akad berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Meskipun belum diserahkan, meskipun belum dibayar, karena bayarnya juga di Madinah. Paham insyaallah? Maka bedakan antara akad dengan serah terima. Serah terima itu hal yang kedua setelah akad. Baik. Kembali kepada hadis Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas ditanya oleh Tawus, apa sih salahnya orang beli beras ya, kemudian sudah transfer, sudah bayar ya, kemudian dia tawarkan ke orang lain, lalu dibeli oleh orang lain, kemudian orang itu transfer, saya beli 5 juta, saya tawarkan ke B 6 juta, B transfer tunai ke saya 6 juta, kemudian saya minta kepada toko, tolong kau antarkan beras ini ke B, gak usah ke rumah saya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ruginya di mana, Pak? Ruginya di mana? Kan sama-sama untung lah. Saya untung sehingga saya tidak perlu armada untuk ngantar beras itu ke B, dan A juga untung karena dia
sudah mendapatkan uang 5 juta di depan dan tinggal ngantar di satu titik, tidak perlu 2 kali. Tapi di situ dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawus sebagai perawi hadis bingung. Kaifa dzak? Kenapa kok enggak boleh? Apa kata Ibnu Abbas? Dzaka darahim bid-darahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah duit ditukar dengan duit. Sementara bahan makanannya tertunda. Sehingga kalau Anda nge-zoom saya kalau di zoom kan tetap saya ya. Kalau Anda lihat transaksi yang terjadi pada diri saya keluar 5, masuk 6. Gitu kan? Saya mengeluarkan 5 juta, masuk 6. Dan saat terjadi proses perpindahan uang ini, keluar uang, masuk uang, tidak ada underlying barang apapun yang menyertainya. Gak ada komoditas yang menyertainya. Gak ada underlyingnya. Itu kata Ibnu Abbas. Karena hakikatnya adalah uang ditukar dengan uang, sementara bahan makanannya tertunda. Maka kalau terjadi seperti itu, hakikat transaksi apapun, tidak ada underlying barang real yang terjadi, hakikatnya adalah duit ditukar dengan duit. Orang investasi 100 juta. 100 juta dia keluarkan, dapat 0,6 BTC. Dia tunggu sekian jam lagi, lepas. Dapat 110 juta misalnya. Dapat 110 juta. Keluar 100 juta, dapat 110 juta. Uang dengan uang ditukar. Kemudian di situ ada kelebihan. Kelebihan ini duitnya siapa, Pak? Hah? Duit siapa? Duit siapa, Pak? Kan dia tidak pernah menerima komoditas tertentu. Nah itu Bitcoin bukannya komoditas. Baik, Bitcoin itu komoditas apa? Apakah itu komoditas jasa sebagaimana pulsa? Ada orang beli pulsa ya. Pulsa sudah masuk di tempat saya. Oke, silakan dicek. Cek. Ada. Selanjutnya dia mau pakai apa ini? Untuk jasa komunikasi, internet dan seterusnya. Bisa dipakai. Bitcoin sudah masuk, bisa dipakai apa? Ya. Bisa dipakai belanja, Pak. Berarti kan uang juga kalau dipakai belanja. Duit ditukar dengan duit. Kemudian dia mendapatkan keuntungan. Meskipun para pemain kripto itu sepakat bahwa kripto itu bukan uang. Bukan sepakat ya. Mereka sudah mau mengakui kalau ini bukan uang. Sebab salah satu di antara syarat uang, dia harus stabil. Syarat uang itu harus stabil. Tapi fluktuasinya nggak karuan. Fluktuasi kayak gini kalau mau dijadikan sebagai uang, nggak bisa. Syekh Abdullah bin Mani, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama, beliau menyebutkan untuk bisa disebut uang syaratnya ada 3. Secara syar'i untuk bisa disebut uang syaratnya ada 3. Yang pertama, dia bisa menjadi mi'yarus tsaman, standar harga. Dan yang namanya standar harga, dia harus stabil. Kaidah ini disampaikan oleh Syekhul Islam. Uang tidak boleh sesuatu yang sangat fluktuatif, tidak boleh. Harus stabil, relatif sama. 10.000 sekarang dengan 10.000 kemarin sama atau beda, Pak? Sama ya. Ya kita tidak bicara tahunan. Kita bicara relatif sama, berarti kurang lebih di angka waktu yang berdekatan. 10.000 hari ini, Jumat tanggal sekian, dengan Jumat kemarin, sama atau beda? Sama. Di sekitar kita masih sama. Anda beli sate Padang misalnya. Berapa harga sate Padang? 20.000. Sudah? Antara bulan ini dengan bulan kemarin sama? Menunjukkan kalau ini standar. Masih sama dia. Baik. Tapi kalau Bitcoin, Pak, bisa nggak dipakai kayak gini? Ini HP harganya 0,1 BTC. 0,1 Bitcoin selisih 15 menit sudah berubah sekian juta. Nggak mau lagi. Sekarang jadi berapa? 15 menit yang lalu 0,1. Sekarang sudah 15 menit tambahannya jadi 0,15. Tambah 0,05. Nanti setengah jam lagi geser lagi. Nah kok hargamu jadi nggak karuan gini? Karena duit saya nggak karuan.
Tidak bisa jadi standar harga. Sehingga dia tidak memenuhi mata uang. Yang kedua, dia bisa dijadikan sebagai alat tukar. Dia bisa dijadikan sebagai alat untuk tabadul, alat tukar. Bisa dipakai transaksi. Sehingga diterima oleh masyarakat. Banyak negara belum mau menerima, meskipun ada sebagian yang mau menerima. Yang ketiga, bisa dipakai sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Bisa digunakan sebagai media untuk menyimpan kekayaan. Ketika sebuah objek terpenuhi 3 unsur ini, maka layak disebut sebagai mata uang. Rupiah itu bisa dipakai untuk mewakili kekayaan ya. Bapak tabungannya berapa? Sekian juta. Oh, berarti ini di angka standar. Bapak berapa? Sekian miliar. Oh, berarti Bapak kaya, kan? Sehingga bisa mengukur tingkat kekayaan seseorang dengan apa? Nilai harta. Bahkan objek saja, dia hartanya berapa? Oh, dia punya tanah di sini, kurang lebih nilainya sekian. Orang itu mengukurnya pakai apa? Uang. Misalnya, si A tinggal di pelosok Klaten. Punya sawah 2 hektar. Pelosok Klaten, sawah 2 hektar. Per meter 100.000. Sawah ya. Dan itu pun belum tentu ada yang mau beli. Si B tinggal di Menteng. Punya tanah 200 meter. 200 meter Menteng dengan 2 hektar pelosok Klaten, mahal mana? Ya. Orang kan ngukurnya bukan luas tanahnya. Ngukurnya apa, Pak? Nilai uang. Sehingga dia bisa dijadikan sebagai alat penyimpan kekayaan. Itu yang dimaksud alat penyimpan kekayaan. Yang kedua, rupiah bisa dipakai alat tukar, ma'ruf ya. Kita bisa menggunakan itu untuk transaksi. Yang ketiga, nilainya relatif stabil. Ada yang protes, oh enggak, rupiah itu fluktuatif. Coba sekarang Anda bandingin, kita bicara real. Anda beli cilok sekarang 5.000, bulan kemarin 5.000 dapat sama. Enggak kurang satu pun bola ciloknya. Loh kok sama? Oh, karena dia punya kestabilan. Ya, kecuali minyak goreng ya. Ini pengecualian, enggak kita bahas ya. Baik. Nah, pada saat kondisi stabil, normal, mata uang itu nilainya kurang lebih normal. Memang kadang ada fluktuatif. Fluktuatif itu kan karena masalah demand and supply ya. Atau masalah permainan pasar. Di titik pasar tertentu ada objek yang dia sangat fluktuatif. Seperti Lombok misalnya. Itu masalah permainan. Tapi secara umum untuk komoditas yang lain relatif sama. Baik. Karena itulah di posisi ini mereka tidak mengakui kripto yang sifatnya sedemikian rupa sebagai mata uang. Sebab tidak memenuhi ketiganya. Bukan alat tukar yang bisa diterima masyarakat. Kemudian nilainya nggak karuan. Dan mungkin tinggal satu saja bisa dipakai untuk menyimpan kekayaan. Meskipun orang yang nyimpan kekayaan dalam bentuk kripto selalu deg-degan. Yakin itu. Dan setiap hari dia hanya update terus kan gitu ya. Sehingga tiap hari nggak bukannya membaca Quran tapi membaca fluktuasi harga. Subhanallah. Gimana orang kaya tapi terlalu nggak tenang. Selalu deg-degan karena sangat beresiko. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup? Sampai di sini? Langsung atau melalui kertas biasanya? Kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan. Baik, Ya, kita dahulukan yang dekat dulu ya, silakan.
Yang kedua gimana? Terjadi transaksi antara Hmm. sudah akad di awal, lalu tiba-tiba ada si C datang kan. Si B ini tidak memberikan kejelasan, mungkin kayak harga rumah kan. Dia janji menawarkan 1 miliar, DP itu di bawah 1.000 gitu. Terus tiba-tiba si C datang menawar rumahnya 2 miliar. Terus si B ini nggak ada kejelasan gitu. Terus Oh gitu, baik. Baik. Nah, kita sampai jam berapa, Pak? Jam 8, Pak. Kita sampai jam 8, Pak. Jadi barangkali Bapak nggak capek berdiri, mungkin bisa duduk mendengar. Enggak apa berdiri ya? Nah, Masya Allah. Barangkali nunggu sholat nanti terlalu lama ya. Baik, yang pertama terkait keterangan Ibnu Abbas tadi, di mana orang tidak boleh menjual sesuatu sebelum dia terima. Apakah itu hanya berkaitan dengan bahan makanan ataukah berlaku juga untuk komoditas yang lain? Ada keterangan dari Ibnu Abbas. Teks hadis Nabi SAW memang untuk makanan. Tapi kata Ibnu Abbas, wa ahsibu kulla syai'in mithlahu. Dan menurutku, kata Ibnu Abbas, wa ahsibu kulla syai'in mithlah. Dan menurutku, semua komoditas seperti bahan makanan. Sehingga nggak boleh untuk diperjualbelikan sebelum diterima. Anda beli semen dari toko bangunan. Anda beli semen 10 sak. 1 sak 50.000, Anda beli 500.000. Sudah, transfer aja 500.000. Sudah. Setelah itu Anda tawarkan ke tetangga, ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang butuh semen? Nggak usah ngantri, saya anter, gitu ya. Lalu tetangga Anda tertarik. Berapa? 550.000. Baik, saya beli. Lalu tetangga Anda transfer ke Anda. Anda transfer ke toko bangunan 500, si B transfer ke Anda 550. B nawarkan ke yang lain melalui Facebook. Siapa yang butuh semen? Saya jual harga 600, 10 sak. C tertarik. Oh, saya mau, transferlah C ke B. 600. C tawarkan ke yang lain. Ini kalau nggak diputus kan kayak gitu terus, Pak. Andai kan anggap objek semen ini adalah kripto ya. Kalau nggak diputuskan kayak gitu ya. Jadinya fluktuasinya hanya permainan orang-orang yang dia cuman gerenengan masalah harga, bicara-bicara masalah harga, saya mau lebih tinggi, akhirnya naik, kadang turun. Ini kapan akan putus? Makanya kata Ibnu Abbas, wa ahsibu kulla syai'in mithlah. Dan menurutku semua objek yang lain sama seperti itu. Sama seperti itu. Sehingga ketika dia belum diterima, maka hakikat yang terjadi adalah uang ditukar dengan uang. Untuk kasus A, yang orang pertama keluar 500, masuk 550. Yang B keluar 550, masuk berapa? Nanti C seperti itu. Jadi ujungnya harga itu jadi 1 juta. Yang awalnya 500. Kenaikan bertambah karena orang ingin nyari untung dengan permainan uang tadi. Itulah yang disebut economic bubble tadi ya. Di mana peredaran uang jauh lebih dominan, sementara objeknya tertunda sampai di Z jadilah 1 juta, toko bangunan ngirim di Z jadi 1 juta. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW karena hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang. Dipahami insya Allah ya? Baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Saya jual properti. Harga 500 juta. Sudah? Si A tertarik. Lalu dia ngasih DP 500.000. Baik. Kemudian A, kita deal ya, 500 juta Pak ya, deal 500 juta. Baik, ini DP dulu 500.000. Saya minta waktu, nanti saya akan konsultasi dengan keluarga. Saya akan bicarakan dengan keluarga. Saya minta waktu 1 bulan. Lalu saya minta jangan lama-lama Pak. Nanti kita lanjutkan 15 hari lagi dari tanggal sekarang. Oke, 15 hari lagi. Sudah? Deal di 15 hari lagi.
selama rentang waktu 15 hari lagi ini disebut dengan khiyar syarat. Disebut dengan hak khiyar syarat. Dan di rentang hak khiyar syarat, saya tidak diizinkan untuk menawarkan ke siapapun. Kalau saya menawarkan ke yang lain, maka saya melanggar perjanjian. Baik. Kemudian di tanggal 15, kalau si A nggak melanjutkan, 500.000 hangus. Jadi milik saya. DP tadi total jadi milik saya. Oh, kok bisa, Pak? Si A kan berarti nggak dapat apa-apa. Ya, dia nggak dapat apa-apa, tapi dia sudah dapat menahan posisi saya sehingga saya tidak boleh menawarkan objek itu ke orang lain selama 15 hari. Sudah? Dia menguasai objek itu dalam bentuk menahan untuk tidak kita tawarkan ke yang lain selama 15 hari. Nah, saya mengambil 500.000 tadi, 500.000 tadi ya, sebagai DP disebut dengan urbun. Dan jumhur ulama membolehkan jual beli urbun. Jual beli urbun itu menerima DP. Dan sebagai konsekuensinya nanti akan hangus apabila konsumen tidak melanjutkan. Paham ya? Walhamdulillah. Nah, selanjutnya. Silakan. Oh, hadiah. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz, kita bacakan pertanyaan dulu. Ya. Kalau kita melakukan investasi barang, tapi kita tidak pernah lihat fisik barangnya, apakah keuntungan yang kita terima termasuk riba? Contoh, invest 60 juta per bulan dapat keuntungan 5 juta. Pertanyaannya, apakah yang 5 juta itu riba? 5 jutanya per bulan flat. Iya. Iya, flat. Baik. Kalau kita invest, misalnya Anda di Jakarta invest ke Jogja ya. Anda punya kawan A di Jogja. Anda invest 100 juta, kirim ke Jogja. Lalu oleh A diwujudkan dalam bentuk kambing kurban. Sekian ekor. Dan Anda nggak pernah lihat barangnya, paling cuma dikirimi foto. Ya. Itu pun di zaman kita mudah ngirim gambar. Andai kan dulu Pak, sebelum ada HP Android, sebelum orang mudah ngirim foto, harus pakai email, itu pun jarang, karena internet belum ada misalnya. Kita cuma ditelepon, saya sudah belikan barang, jadi sekian ekor kambing. Idul Adha terjual semuanya. Terjual semuanya, sehingga dari 100 tadi untung 20 juta. Sudah? Boleh nggak kita menerima modal dikembalikan 100 plus bagi hasil 50-50 jadi 110? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena akhirnya mengeluarkan uang 100 balik 110. Begitu? Tidak, ini beda dengan yang tadi. Anda ini melakukan akad mudharabah, bukan akad jual beli. Kalau mudharabah, posisi A sebagai penerima modal sebagai apa ini? A sebagai penerima modal itu statusnya sebagai apa? Mudharib. Sebagai apa? Mudharib. Kajian bedah buku pengantar permodalan dalam Islam. Ada yang ikut, Pak? Ikut? Setiap subuh di ANB. Oh, enggak ikut ya. Di sini bukan pemirsa ANB ya. Di situ kita membahas tentang akad mudharabah dan musyarakah. Bukunya nggak ada di sini ya. Tentang pengantar permodalan dalam Islam. Jadi ketika Anda di Jakarta ngirim modal ke A di Jogja, lalu dia belikan kambing, meskipun Anda nggak lihat gambarnya dan seterusnya, status A ini mudharib. Nah, mudharib itu adalah wakil dari sahibul mal. Karena akad mudharabah itu masuk dalam kategori akad amanah. Karena itu insya Allah tidak masalah, sebab posisi A adalah sama dengan Anda, karena A mewakili Anda. Ada keuntungan tidak apa-apa. Nah, cuman yang jadi masalah, keuntungan itu tidak boleh flat. 5 juta terus tiap bulan. Apa bedanya dengan bunga bank? Bunga bank fluktuatif, Pak. Yang ini flat. Kalau flat kan lebih syar'i. Kata siapa? Ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Kalau nggak salah Ibnu Rushd ya. Beliau menyebutkan
ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilm. Para ulama yang saya ketahui mereka sepakat bahwa tidak boleh ada salah satu dari anggota mudharabah maupun anggota musyarakah yang dia mendapatkan ribhun muayyan, keuntungan nilai tertentu dari transaksi mudharabah. Namun harus mengikuti hasil yang ada. Sehingga nggak boleh 5 juta flat. Pokoknya tiap bulan Bapak gampang 5 juta nanti saya transfer 5 juta. Nggak boleh kayak gitu. Bagi hasil itu tidak boleh berdasarkan modal. Modalnya berapa? 100. Bagi hasilnya berapa? 5% dari 100 juta. Itu kan 5 juta terus ya. Nggak boleh. Dan juga nggak boleh angka tertentu. Anda aman pokoknya nanti pasti keluar 5 juta per bulan. Nggak boleh. Hasilnya berapa? Ini sekian persen, ini sekian persen. Sehingga dia akan mengalami fluktuasi tergantung dari nilai hasil. Wallahu a'lam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanyakan kan kita selalu menyerap bagi hasil. Sekarang kalau hasilnya rugi gimana? Baik, bagaimana kalau rugi? Kalau rugi, orang yang bekerja dia rugi kerja yang tidak dibayar. Dia sudah bekerja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan rugi. Selama 4 bulan dia bekerja, sepeser pun dia nggak dapat bayaran. Dan itu dia rugi. Sementara kerugian pemodal ada di mana? Modalnya berkurang. Yang kemarin keluar 100 juta, sekarang tinggal 60. Sehingga sisa ini dikembalikan ke pemodal, pemodal duitnya berkurang. Mudharib dia kerja selama 4 bulan nggak dapat apapun. Seimbang ya? Baik. Sehingga untuk bagi hasil itu berdasarkan kesepakatan. 50-50, 40-60. Tapi untuk kerugian berdasarkan apa yang dikeluarkan. Kalau dia keluar modal berarti ruginya di modal, kalau dia keluar kerja ruginya di kerja. Wallahu a'lam. Ayo. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pajak berkendaraan itu termasuk riba? Apakah pajak kendaraan termasuk riba? Jawabannya bukan riba. Di situ tidak ada praktek riba ya. Nggak ada praktek utang piutang, tidak ada praktek jual beli, tukar menukar, tidak ada. Tapi itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh negara untuk para pengguna kendaraan. Dia harus bayar pajak ya, sekian rupiah sesuai dengan kriteria dari kendaraannya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sebulan lalu saya diajak suami bertemu dengan seseorang. Dia ngajak gabung dengan Bitcoin dan menjelaskan kepada kami tentang Bitcoin. Setelah semua dijabarkan, suami saya masukkan uang 5 juta untuk awal. Walaupun yang akan dicari uang 500 juta untuk modal Bitcoin. Setelah saya pahami, saya bilang ke suami bahwa Bitcoin itu haram. Lalu saya dicerai, dikira ikut campur dengan mata pencahariannya. Apakah Bitcoin ini sejenis judi, Ustaz? Kalau disebut judi, memang saya dulu pernah punya pernyataan itu ya. Dan kemudian saya tanyakan ke Ustadz Irwandi, kalau beliau belum sampai pada tingkatan judi. Tapi resiko ruginya sangat tinggi sehingga mukhatarahnya besar. Untung-untungannya besar. Mukhatarah itu spekulasinya sangat besar. Meskipun beliau sendiri belum menyebut itu sebagai tingkatan judi. Dan ada sebagian masyayikh yang memberikan jawaban terkait kripto dan beliau sebut syabihun bil maisir. Mirip seperti judi. Mirip seperti judi. Dan ini di posisi mereka yang melarang menggunakan kripto sebagai instrumen investasi. 5 juta keluar, suami Anda dapat apa? Tidak mendapatkan apapun. Cuman ada janji, ini kalau nilainya naik nanti 5 juta bisa berubah jadi sekian juta. Kadang orang lihat aplikasi. Awalnya para pemain itu kan pakai aplikasi game ya. Game dia dikasih modal oleh aplikasi, kemudian dia main di situ kok kayaknya kok gampang. Gampang dapat untung. Ketika dia merasa kok gampang dapat untung, kayak pemain forex itu awalnya game dulu. Dia merasa ini main game kayak gini kok gampang banget. Berubahlah dia ke
pakai duit. Berlawanan dengan bandar. Anda beli apa? Saya beli yen. Bandarnya dolar Singapura. Yen lawan dolar Singapura. Siapa lawan siapa? Nanti satu menang, satu kalah. Di saat yang satu menang, dia menang di atas kerugian yang lain. Untung ruginya seperti itu. Kalau ini terjadi, maka hakikatnya adalah taruhan. Ini naruh uang. Meskipun kalahnya tidak sampai 100%. Sehingga misalnya dia pasang 10 juta, ya mungkin nanti dapat 10.500.000. Yang ini 10 juta jadi 9.500.000. Hilang 500.000. Jadi kalau nggak sampai hilang total. Tapi kami sarankan kalau bisa dana suami tadi ditarik, silahkan ditarik. Jika mau bisnis, kembali lagi ya, lakukan untuk hal yang real. Hal real yang bisa Anda produksi, yang bisa Anda jual, atau Anda titipkan ke orang yang dia memiliki unit usaha real, bukan bermain di sektor seperti ini. Karena ini sangat jelas merusak keuangan masyarakat, dan kripto itu realnya ada 1, sekian triliun yang hilang. Karena mereka ketika investasi dinilai 800-an juta, sekarang cenderung turun kan. Dan fluktuasinya tergantung apa kata Elon Musk. Ya. Kalau dia lagi ngemut gitu kan, nanti gabung kripto naik kan. Jadi tergantung investornya. Kalau investornya pada hilang, turun. Itu penggemarnya kalau hilang semuanya, hilang nilai. Nggak ada nilainya. Karena di sini hanya masalah berapa banyak penggemarnya. Dia bernilai karena komunitasnya masih kuat. Begitu ditinggal komunitasnya, dia bisa hilang nilainya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Fadhal. Waalaikumsalam. Di masa Anda setelah dapat konsumen, Anda melemparkan ke marketing, bantu memasarkan. Anda karyawan di developernya, di pengolahnya. Jadi ini memang di luar tugas ya. Diperbolehkan oleh perusahaan. Baik, insya Allah untuk jasa pemasaran, Ibnu Abbas membolehkan, Muhammad bin Sirin punya pernyataan yang membolehkan hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, la ba'sa ayyakula bi'hadha thawba famazada ala kadha wa kadha fawwalak. Tidak masalah orang mengatakan tolong jualkan barang ini, lebih dari nilai sekian, untungnya milik kamu. Au baini wa bainak, atau di antara kita berdua, kita bagi dua. Atau pakai komisi sekian persen, hukumnya diperbolehkan. Cuman yang perlu diwaspadai adalah kita ketika memasarkan sebuah produk tidak boleh memberikan rekomendasi sekalian untuk kreditnya melalui bank misalnya. Nah, biasanya marketing terbenturnya di situ. Tapi kalau Anda tidak tahu sama sekali bagaimana metode orang ini bayar, sehingga setelah Anda dapat konsumen, Anda lemparkan ke marketing, kemudian dilanjutkan oleh marketing, dan Anda sudah lepas tangan, maka insya Allah yang saya pahami, fee ketika mendapatkan konsumen itu berat untuk Anda miliki. Wallahu a'lam. Nah, baik. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dalam hukum fikih ada istilah wakaf temporer, di mana orang yang berwakaf uang atau emas bisa diambil kembali uang atau emasnya dalam waktu tertentu. Misal dalam waktu 2-3 tahun bisa diambil lagi. Wakaf uang atau emas tersebut dikelola oleh lembaga wakaf menjadi wakaf produktif untuk UMKM. Pada saat UMKM tersebut mendapatkan profit per tahun, maka pemberi wakaf mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan lembaga wakaf di awal, misal 40%. Pertanyaannya, apakah wakaf temporer ini halal atau boleh dijalankan menurut syariat Islam?
Apakah halal atau boleh UMKM yang menerima dana wakaf temporer dalam menjalankan bisnis usahanya? Syukran, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Wakaf temporer itu disebut dengan wakaf muakkad. Wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu. Dan dalam ensiklopedia fikih Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat terkait hukum wakaf temporer. Saya bacakan sebentar di sini ya. Ikhtalafal fuqaha fi ta'qitil waqfi. Ulama berbeda pendapat tentang memberikan batas waktu untuk wakaf. Gambaran wakaf temporer itu kayak gini ya. Ada sebuah kantor yang di situ kosong, mungkin bisa dilepaskan. Kantor itu tidak ada musolanya. Satu sekian gedung ini nggak ada musola. Lalu Anda membeli sebuah apartemen di gedung itu. Kemudian tak dijebol semua, kosong, nggak ada skat-skatnya, tinggal sebuah toilet sama tempat wudhu. Baik, sekarang kaum muslimin yang mau sholat silahkan pakai ini. Selama saya belum pindah dari kota ini. Ya, sehingga dia tinggal di situ, punya apartemen yang lain, tapi dia punya apartemen yang kedua, dan beliau kasih kebebasan bagi masyarakat, silahkan mau pakai silahkan. Dipakai musola. Dalam rentang waktu misalnya 10 tahun, 10 tahun silahkan dipakai. Karena 10 tahun lagi saya mau pindah kota, ini akan saya jual. Itu namanya ta'qid al-waqf. Memberikan batasan waktu untuk wakaf. Fa dhahaba al-Hanafiyah Syafi'iyah fi sahih indahum al-Hanabilah fi ahadil wajhaini ila anna al-waqfa la yuqbalu ta'qid. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, serta Hanabilah, mazhab Hambali, dalam salah satu pendapatnya, mereka mengatakan bahwasanya wakaf tidak boleh dibatasi waktu. Wala yakunu illa mu'abbadan. Wakaf itu hanya boleh untuk selamanya. Sehingga kalau ruangan ini Bapak wakafkan ya, selamanya jadi wakaf. Dia nggak boleh berubah status. Yang awalnya wakaf, ini silakan dipakai selama 10 tahun, saya wakafkan 10 tahun. Nanti setelah itu saya mau jual, itu tidak boleh. Baik, ini menurut pendapat yang tadi kita sampaikan. Wa dhahabal Malikiyah wasy-Syafi'iyah fi ba'dil qaul wal Hanabila 'ala al-wajhil akhar. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lain, dan Hambali di pendapat yang lain juga, ila jawazi ta'qitil waqfi, bolehnya wakaf temporer. Dia wakafkan gedung ini hanya dalam waktu 10 tahun. Itu diperbolehkan. Wala yushtaratu fi sihhatil waqfi at-ta'bid, dan mereka tidak mensyaratkan wakaf itu sah jika selamanya. Tayyib. Fayasihu waqfuhu muddatan muayyanah, sehingga boleh diwakafkan di rentang waktu tertentu. Wa ala kullin, isinya dalam hal ini intinya ada khilaf di antara para ulama. Nah, sekarang untuk objek yang liquid bisa nggak dijadikan sebagai objek wakaf? Objek liquid bisa bentuknya uang atau emas atau apa lagi yang nggak habis pakai ya, uang atau emas ya. Baik. Bisakah menjadi objek wakaf? Pada asalnya, objek yang habis pakai nggak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Seperti air misalnya. Anda ngantarkan jeruk anget ke Ustadz, ini saya wakaf untuk Ustadz. Maka ini kalau diterima, dibiarin aja. Karena kalau diminum kan habis itu ya. Kalau ini kita komitmen dengan akad wakaf, berarti ini dibiarin aja. Setiap Ustadz kajian ini dipasang. Nanti disimpan lagi, kajian lagi dipasang lagi. Inilah objek wakaf. Kok nggak habis-habis? Ini objek wakaf. Nggak boleh diminum Ustadz ya. Tapi ketika dia diminum habis, air, listrik, kemudian apa lagi? Beras, nasi, dan seterusnya, nggak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Nah, sekarang uang itu gimana? Sifat uang apa, Pak? Kalau dipakai habis nggak?
Habis ya? Baik. Uang itu ketika dipakai, dia habis karena berubah wujud jadi yang lain. Sehingga bukan tujuan utama. Beda dengan HP. Kalau HP ini, dia tujuan utama, sehingga bisa langsung dipakai. Digunakan untuk fasilitas sehari-hari. Karena itu uang bukan tujuan utama. Dia hanyalah alat tukar yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk benda yang menjadi tujuan utama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tapi kan uang itu bisa bertahan nilai nominalnya. Misalnya wakaf 10 juta, angka 10 juta itu bisa bertahan nggak? Bisa, meskipun dia berpindah-pindah. Sehingga saat dia kumpulkan itu di badan wakaf, lalu badan wakaf mengumpulkan dari yang lain sehingga terkumpul total 100 juta. Kemudian ini diutang-utangkan kepada masyarakat yang butuh tanpa bunga. Balik lagi setelah diutangkan muter, balik lagi. Tetap terkumpul 100 juta. Sehingga dari kegiatan ini nominal 100 juta itu tidak berkurang. Itulah makna wakaf tunai. Ini makna wakaf tunai. Dan ulama membolehkan, ada sebagian ulama yang membolehkan hal semacam ini. Dan ini dilakukan di sebagian lembaga sosial di Kuwait. Ada sebuah badan wakaf yang disebut dengan Bab Rizki Jamil. Ada perusahaan yang dia membuat lembaga wakaf itu dan mengumpulkan dana wakaf dalam bentuk uang tunai, lalu diputar kayak tadi. Sehingga dana itu secara nominal utuh, tapi dia mengalir kemana-mana. Itulah makna wakaf tunai. Nah, apakah ini boleh nanti dikembalikan lagi kepada pemiliknya? Jadinya wakaf apa tadi? Mu'aqqad, wakaf yang dibatasi waktu, temporal. Apakah boleh seperti itu? Ada dua pendapat yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga menurut pendapat yang nggak boleh kayak gitu, berarti nggak boleh Anda tarik. Selamanya harus tetap di situ. Tapi kalau boleh, berarti akadnya adalah memberi utang kepada yang lain hakikatnya. Meskipun dia disebut sebagai wakaf temporal. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.